Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa bersama Ibu di pembelajaran fisika sesi 5. Pada sesi 5 ini kita akan mempelajari tentang satelit dan hukum Kepler 1, 2, dan 3. Oke, gerak satelit. Sebelum kita belajar tentang bagaimana pergerakan satelit, kita perlu paham dulu apa itu satelit. Satelit adalah benda-benda langit yang mengitari planet dengan ukuran yang lebih kecil dari planet tersebut. Jadi ukuran satelit dia lebih kecil daripada ukuran planet yang diorbitnya. Oke, satelit dibagi menjadi dua. Ada satelit alamiah, contohnya adalah bulan. Dan ada satelit buatan, misalnya adalah satelit Palapa ya. Nah, jadi ukuran bulan ini, karena dia satelit, dia ukurannya lebih kecil daripada ukuran bumi. Saat satelit mengitari planet, saat bulan ini dia mengitari bumi, atau disebut sebagai mengorbit, pada satelit berlaku gaya sentripetal, disimbolkan sebagai Fs, dan gaya gravitasi, disimbolkan sebagai Fg. Mengapa berlaku gaya sentripetal? Karena orbit dari satelit ini dia berbentuk elips atau lingkaran. Dan mengapa berlaku gaya gravitasi? Karena planet yang diorbit oleh satelit dia memiliki gaya tarik. Sebagai contoh, bumi. Bumi memiliki gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Dan lintasan bulan sendiri saat dia mengelilingi bumi itu adalah elips atau bulat. Karena peredaran satelit itu dipengaruhi gaya sentripetal dan gaya gravitasi, mari kita bahas satu-satu tentang gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju ke pusat rotasi. Dalam hal ini, pusat rotasinya berarti adalah planet yang diorbit oleh satelit. Persamaan gaya sentripetal ditulis seperti ini, Fs, simbol dari gaya sentripetal. M ini adalah massa dari satelit yang mengorbit. V ini adalah laju linear satelit, satuannya meter per sekon. Dan R adalah jarak antara benda dengan pusat bumi. Dalam hal ini bendanya adalah satelit ya, satuannya adalah meter. Oke, selanjutnya gaya gravitasi. Di sesi 4 kita sudah membahas tentang gaya gravitasi. Disimbolkan sebagai Fg. Dan persamaan gaya gravitasi di sesi 4 sudah kita bahas, yaitu konstanta gravitasi dikali M1 dikali M2 per R12 kuadrat. Dalam hal ini M1 adalah planet dan M2 adalah satelit yang mengorbit planet. Dan R12 adalah jarak dari planet ke satelit yang mengorbit. Oke, karena tadi satelit bergerak selalu berada pada lintasan orbitnya, sebagai contoh ini bumi, ini ada satelit, ini satelit, dia mengorbit pada lintasan orbit, ini lintasan orbit. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya sentripetal itu sama dengan gaya gravitasi. Nah, karena tadi persamaan gaya sentripetal adalah M dikali V kuadrat per R, dalam hal ini adalah massa dari satelit, dan V-nya adalah V dari satelit dibagi R. Sama dengan G dibagi massa dari, jika planetnya adalah bumi maka MB ya, massa bumi dikali massa dari satelitnya dibagi jarak dari bumi ke satelit. Oke, setelah kita turunkan, karena di ruas kiri ini ada MS dan di ruas kanan ada MS dan dia sejajar, maka ini saling meniadakan. Berarti ini tidak ada. Dan di kanan ada 1R, di kiri ada 1R, di kanan ada R kuadrat, maka ini R-nya hilang 1. Jadi hanya R. Jadi yang bersisa adalah V kuadrat S sama dengan G
dikali MB per R. Oke, persamaan ini bisa juga kita tuliskan sebagai Vs sama dengan akar G dikali MB per R kuadrat dikali R. Mengapa berbeda? Untuk persamaan yang ini, kita hanya menghilangkan simbol MS, sedangkan R-nya tidak kita hilangkan. Jadi kalau kita turunkan persamaan ini menjadi, ini berarti MS dikali V kuadrat per R sama dengan G dikali MB dikali MS per R kuadrat. Nah, yang akan kita cari adalah Vs. Maka ini kita kali silang. Jadi G dikali MB dikali MS dikali, ini R berarti ke atas ya. R dibagi dengan MS dikali R kuadrat. Di atas ada MS, di bawah ada MS, bisa kita coret. Jadi sisanya adalah G dikali MB dikali R per R kuadrat. Untuk menghilangkan data kuadrat di Fs, ini bisa kita ubah, ini kita coret, dia menjadi akar. Seperti ini. Sehingga persamaan ini, dia menjadi seperti ini. Nah, karena G MB per R kuadrat itu sama dengan G atau percepatan gravitasi, maka untuk menentukan kelajuan linear satelit atau Vs, bisa menggunakan persamaan akar dari G dikali R. Di mana G di sini adalah percepatan gravitasi satelit. Atau bisa kita simbolkan sebagai GS. Satuannya dalam meter per sekon kuadrat. Dan R adalah jarak satelit ke pusat gravitasi planet. Kalau planetnya bumi, berarti ke pusat bumi. Bila kita ilustrasikan seperti ini ada sebuah satelit. Nah, dia melaju ke sini. Berarti ini sebagai Vs atau kelajuan dari satelit tersebut ya. Jarak dari pusat bumi ke permukaan bumi ini sebagai R. Kalau ini bumi bisa kita simbolkan sebagai RB. Nah, sedangkan jarak dari pusat bumi ke posisi satelit, jika misal ini kita simbolkan dari sini ke sini, dia jaraknya sama dengan R. Maka jarak RS atau jarak satelit ke pusat bumi, RS dari sini ya, satelitnya ke pusat bumi, ini sama aja dengan R ditambah RB. Kalau RB-nya dia sama dengan R, maka ini RS-nya ini sama dengan 2R, karena R ditambah R. Oke, sekali lagi, R ini adalah, boleh kita simbolkan sebagai RS ya. Jadi RS-nya adalah jarak satelit ke pusat planet. Satuannya adalah meter. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Contoh, diketahui jari-jari bumi R sama dengan 6,4 kali 10 pangkat 6 meter. Berarti ini bisa kita simbolkan sebagai RB. Dan percepatan gravitasi di permukaan bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ini bisa kita simbolkan sebagai GB. Yang ditanya, tentukanlah kecepatan linear satelit. Berarti yang ditanya adalah Vs. Yang mengorbit bumi pada ketinggian R. Oke, satelitnya mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Oke, berarti karena ketinggiannya dia R dari permukaan bumi, berarti R ini kita hitung dari permukaan bumi. Oke, kita jawab. Bagaimana untuk menjawabnya? Kita gambar dulu. Tentukan dulu tadi yang ditanya. Yang ditanya adalah Vs. Nah, kita gambar. Di sini dimisalkan ada bumi. Dia titik pusat masanya berarti di tengah. Dari sini ke sini, ini permukaan bumi yang atas, dia sebagai R. Terus ada satelit yang mengorbit pada ketinggian R dari permukaan bumi. Berarti misalkan di sini ada satelit.
dia mengorbit dari ketinggian R. Dari sini ke sini, anggaplah ini sama ya, seperti R yang ini. Jadi ini adalah R. Nah, kalau R ini adalah RB, maka R dari satelit ke pusat bumi ini adalah RS. Berarti RS-nya ini sama dengan R ditambah R. Jadi diketahui di sini RB-nya ini sama dengan R. Terus di sini diketahui G-nya ya. GB-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang diketahui selanjutnya adalah RS atau jarak satelit ke pusat bumi. RS-nya berarti R yang ini tambah R ini, jadi 2R. Nah, yang ditanya VS. Kita tahu tadi persamaan VS itu sama dengan akar dari GS ya, dalam hal ini percepatan gravitasi satelit dikali dengan jarak satelit ke pusat planet atau RS. Nah, RS yang kita sudah punya yaitu 2R. Berarti kita cari GS. Untuk menentukan GS, berarti tahapan yang pertama tentukan GS. Nah, karena di sini ada data GB, maka kita bisa membandingkan harga GS dengan GB. Jadi, GS per GB sama dengan, ingat lagi, persamaan dari percepatan gravitasi atau G itu sama dengan G dikali M dibagi R kuadrat. Seperti ini. Kalau yang ditanya GS, maka di sini G dikali M, M-nya yang besar ya, kalau percepatan gravitasi, berarti M dari planetnya, dibagi dengan R kuadrat S, punya si satelitnya. Dibagi G dikali M, M planetnya dibagi R kuadrat B. Nah ini sama G-nya kita coret, M-nya juga sama kita coret. Persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi GS per GB ini sama dengan 1 per R kuadrat S, karena ini M dibagi M kan hasilnya 1 ya, dibagi dengan 1 per R kuadrat B. Nah jadi ini GS per GB sama dengan 1 per R kuadrat S dikali R kuadrat B per 1. Sama saja dengan GS per GB sama dengan RB per RS dikuadratkan. Karena sama-sama memiliki kuadrat. Nah selanjutnya, karena yang ditanya, yang kita butuhkan adalah GS, maka GS-nya dia simpan saja di sini. Berarti GB-nya kita kali silang. Jadi RB-nya kita masukkan, RB-nya itu adalah R, sedangkan RS-nya adalah 2R. Kita kuadratkan dikali dengan GB. Dari sini ya, kita silang. Oke, selanjutnya kita kuadratkan. Jadi ini R kuadrat dibagi 2R dikuadratkan. Berarti 4, karena 2 dikuadratkan hasilnya 4, R dikuadratkan hasilnya R kuadrat. Dikali GB-nya, GB-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Di atas ada R kuadrat, bisa kita coret, di bawah ada R kuadrat, kita coret. Dan sekarang 10 dibagi 4, hasilnya 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita sudah punya data GS, dan kita sudah punya data RS, maka kita masukkan ke VS. Jadi, VS-nya adalah akar GS, GS-nya 2,5 meter per sekon kuadrat, dikali dengan RS-nya 2R. Di sini diketahui R-nya adalah 6,4 kali 10 pangkat 6. Ini 2R, bolehlah kita tuliskan seperti ini. Berarti VS-nya akar 2,5 dikali R-nya dimasukkan 6,4. Berarti 2 dikali 6,4 dikali 10 pangkat 6. 2,5 dikali 2 hasilnya 5. 5 kali 6,4. Hasilnya adalah akar 32. Akar 32 kali 10 pangkat 6. Oke, kita keluarkan akar 32 ini sama aja dengan 4 akar 2. 10 pangkat 6, kalau dia diakarkan berarti pangkatnya kita bagi 2. Jadi akar 10 pangkat 6 itu sama saja dengan 10 pangkat 6 dibagi 2, yaitu 10 pangkat 3. Nah jadi 4 akar 2 kali 10 pangkat 3.
satuannya adalah meter per sekon. Jadi dapat disimpulkan, kecepatan linear ya, Vs atau kecepatan linearnya pada jarak 2R dari pusat bumi adalah 4 × 10⁻³ meter per sekon. Selanjutnya kita bahas tentang hukum Kepler. Hukum Kepler terbagi menjadi 3, yaitu hukum Kepler 1, 2, dan 3. Hukum Kepler 1 berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari, dengan matahari berada di salah satu fokus elips untuk sistem tata surya kita ya, galaksi Bima Sakti. Oke, di mana di sini garis edar atau orbitnya dia berbentuk elips. Terus matahari dia sebagai fokus elips. Titik terdekat planet dengan matahari itu disebut sebagai perihelium. Jadi kalian lihat jarak dari matahari ke titik yang ini, perihelium, dia lebih pendek daripada jarak dari matahari ke titik planet yang aphelium ya, yang ini. Jadi jarak terjauh atau titik terjauh dari matahari itu disebut sebagai aphelium. Oke, hukum yang kedua, hukum Kepler kedua berbunyi suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi perpindahan dari A ke B itu membutuhkan waktu yang sama dengan perpindahan C ke D. Jadi luas AOB itu sama dengan luas OCD. Jadi ini yang diarsir ini sama luasnya dengan yang ini. Oke, selanjutnya saat planet di posisi perihelium, jadi posisi jarak terdekat dengan matahari itu kecepatannya dia besar. Makanya perpindahannya ini dia terlihat lebih jauh ya perpindahannya atau besar. Nah, sedangkan pada posisi aphelium kecepatannya dia terkecil atau lambat. Makanya perpindahan dari A ke B ini terlihat dia hanya sedikit perpindahannya atau kecil. Tapi luas mereka ini sama. Oke, selanjutnya hukum Kepler yang ketiga. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3, kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips. Setengah sumbu panjang elips ini adalah jari-jari ya. Jari-jari. Karena tadi elipsnya kan dia bentuknya lingkaran. Adalah sama untuk semua planet. Jadi sama saja ya untuk semua planet. Jadi nanti di hukum Kepler yang ketiga kita membandingkan planet 1 dengan planet 2. Bagaimana periodenya dan bagaimana jari-jarinya ya. Jari-jari orbitnya maksudnya. Oke, di mana persamaannya seperti ini. Jadi periode pangkat 2 dibagi dengan radius atau jarak setengah sumbu panjang elips dipangkatkan 3. Itu sama dengan konstan. Konstan itu artinya tetap, sama untuk semua planet. Seperti itu. Periode disimpulkan sebagai T, sedangkan radius disimpulkan sebagai R. Jadi kalau misal ada 2 buah planet, kita mau tahu berapa periode orbit dari planet kedua, misal ada planet 1 sama planet 2, maka kita bisa menuliskan persamaannya seperti ini. Jadi T1 per T2 dikuadratkan, itu sama aja dengan R1 per R2 dipangkatkan 3. Seperti ini ya. Artinya dia konstan. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal. Kita perhatikan redaksi soalnya. Jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius. Ini ada matahari, kita simbolkan sebagai M, dan Merkurius sebagai M juga. Adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari bumi. Oke, jarak rata-rata matahari bumi. Kalau kita gambarkan seperti ini misalnya. Ini ada matahari, di sini ada bumi. Jarak rata-rata matahari bumi, berarti dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini, ini matahari, ini adalah bumi. Anggaplah B. Dari sini ke sini, berarti itu adalah R. Atau radius ya, setengah elipsnya, setengah orbit dari bumi. Jika periode revolusi bumi, periode ini tadi simbolnya adalah T, bumi itu kita simbolkan saja sebagai B. Ini tadi matahari M ya, dan bumi adalah B. Adalah 1 tahun. Yang ditanya adalah, ini ada kalimat perintah tentukan periode. Periode itu T, revolusi Merkurius, berarti TM. Ini yang ditanya. Oke, kita identifikasi yang diketahuinya.
Yang diketahui adalah jarak. Kalau jarak berarti ini adalah radiusnya ya. Radius jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius. Ya benar, berarti radiusnya. Berarti ini adalah R. R dari matahari Merkurius berarti RMM. Itu sama dengan 0,4 kali jarak rata-rata matahari bumi. Berarti RMB. Anggaplah RMB-nya itu dia sama dengan R ya. Berarti ini sama saja dengan 0,4 R. Untuk memudahkan perhitungan. Terus periode revolusi buminya dia 1 tahun. TB-nya itu sama dengan 1 tahun. Oke. Yang ditanya tadi adalah TM. Nah, kita masukkan ke hukum Kepler yang ke-3. Jadi, TM dibagi TB dipangkatkan 2 itu sama saja dengan R RMM berarti ya. Ini kan M untuk Merkurius ya. Per RMB dipangkatkan 3. Seperti ini. Ibu pindahkan ke sini. TM-nya yang ditanya. TM per TB kuadrat berarti ya. TB kuadrat, ini kuadrat. Sama dengan RMM-nya adalah 0,4 R. Dibagi RMB-nya adalah R. Oke, dipangkatkan 3. Seperti ini. Nah, ini berarti TM kuadrat. TM kuadrat. Ini kita hitung. 0,4 dipangkatkan 3. Artinya 0,4 dipangkatkan 3. 0,4 itu sama aja dengan 4 kali 10 pangkat negatif 1. Dia dipangkatkan 3. Artinya ini 4 kali 4 kali 4 ya. Hasilnya adalah 64. Dikali 10 pangkat min 1 dipangkatkan 3. Ini pangkatnya dikali. Jadi 10 pangkat min 3. Nah, karena min 3 maka harus ada 3 angka di belakang koma. Ini baru 2 angka nih. 1, 2. Berarti kita tambahkan 0. Jadi 4, 6, 0, 0, 1, 2, 3. Ya, jadi sama aja dengan 0,064. Berarti ini 0,064. R dipangkatkan 3 adalah R pangkat 3. Dibagi R dipangkatkan 3 adalah R pangkat 3. Dikali, ini TB-nya dia pindah ke sini. Jadi TB kuadrat ya. TB kuadrat. Sama dengan, ini di atas ada R pangkat 3, di bawah ada R pangkat 3, dan TB kuadrat tadi adalah 1 tahun. Berarti 0,064 dikali 1 tahun kuadrat. Nah, ini kuadratnya kita hilangkan karena yang ditanya hanya TM, maka TM-nya sama dengan kebalikan dari kuadrat adalah akar. Jadi akar dari 0,064, 1 kali 1 adalah 1 ya. Ini dipangkatkan kan, berarti tahun kuadrat. Tahun kuadrat. Nah, akar dari 0,064 itu sama aja dengan 0,253. Tahun dikuadratkan, terus dia diakarkan, tahun kuadrat diakarkan, hasilnya adalah tahun. Jadi, dapat disimpulkan, periode revolusi Merkurius atau T Merkurius, atau TM ya, itu adalah 0,25 tahun, 253 tahun. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh didiskusikan di grup fisika atau boleh langsung japri ke Ibu. Oke, semangat dalam belajar, karena dengan ilmu dan iman, hal baru yang terlihat tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.